Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu luang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Mutia Rifa dalam acara kesayangan kita semua, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Nah pemirsa, seperti biasanya Mutia tidak sendirian, Mutia akan ditemani oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Bikodarin Hariri LC. Baiknya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Keluarga juga baik ya Ustadz ya? Keluarga baik, alhamdulillah. 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 Nah Ustadz, kita juga tidak berdua saja pemirsa, karena seperti biasanya kita akan ditemani oleh umi-umi majelis taklim yang akan meramaikan di studio pada kesempatan kali ini pemirsa. Baiknya kita sapa terlebih dahulu para umi yang sudah hadir. Assalamualaikum Umi. Apa kabar Umi? Baik, sehat ya, alhamdulillah. Berani kesini ya, saudara-saudara seperti ini. Nah Umi, dari majelis taklim mana ini? Dari Miftahul Jannah Kelapa Gading ya Umi ya. Baik, sudah siap ya mengaji bersama Ustadz? Baik pemirsa, insya Allah pada kesempatan kali ini selama 1 jam ke depan kita akan membahas suatu tema, yaitu gengsi meminta maaf. Pemirsa Curahan Kolbu berserta umi-umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita bergaul selalu nih ya, pasti sering ada selisih. Nah terjadi selisih pendapat, miskomunikasi, serta yang lain-lain pemirsa, yang dapat menyakitkan hati perasaan orang lain tersebut. Jika kita menyadari hal itu, maka sebaiknya kita bersegera meminta maaf kepada yang bersangkutan dengan tulus dan ikhlas pastinya. Meminta maaf bukan pekerjaan yang mudah, tapi apa yang menyebabkan manusia susah untuk meminta maaf kepada orang lain? Sebaiknya kita langsung tanya nih Ustadz ya, apa sih Ustadz yang menelatar belakangi manusia itu gengsi untuk meminta maaf nih para pemirsa? Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa INTV dimanapun berada, semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah
pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk bisa bersama-sama membincangkan ya masalah hal-hal yang terkait dengan kehidupan agama kita. Dan sore hari ini insya Allah kita akan membicarakan mengenai gengsi meminta maaf. Jadi kalau kita bicara gengsi ini biasanya yang paling gengsi siapa? Ya. Kira-kira ibu-ibu atau bapak-bapak yang gengsi duluan? Ya. Katanya ibu-ibu nih. Ya. Kalau bicara gengsi insya Allah biasanya ibu-ibu duluan. Oh gitu, bukan bapak-bapak ya? Bukan bapak-bapak ya. Ala kulli hal ya, karena memang gengsi itu kan faktornya adalah hati ya. Katanya ibu-ibu kan perasaannya lebih lembut, lebih halus sehingga gengsinya ya semakin tinggi. Persoalannya adalah kenapa manusia kadang-kadang di saat dia melakukan kesalahan tapi dia sebenarnya ngaku dia salah, tapi untuk memulai minta maaf kepada yang bersangkutan itu susahnya minta ampun, sulitnya minta ampun. Karena apa? Faktornya adalah gengsi. Apa sebenarnya yang melatar belakangi manusia itu? Jadi sebenarnya sadar atau tidak ketika manusia hanya kemudian mendasarkan jati dirinya bahwa dia adalah manusia, apalagi kalau dia melakukan kesalahan, statusnya dia lebih tinggi. Saya kan orang tua, masa suruh minta maaf sama anak? Ya, saya kan istri udah capek begini, suami saya ongkang-ongkang kaki, masa suruh minta maaf? Pasti dengan faktor-faktor yang seperti ini, ya faktor gengsinya lebih tinggi. Ya, apalagi dalam konteks tertentu, kalau status sosialnya lebih tinggi, maka unsur gengsinya lebih tinggi. Selain daripada itu juga, karena memang ya gengsi itu sebenarnya tidak lain adalah satu karakter jelek dan itu adalah karakter setan yang memang ya naudzubillahi min dzalik, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menghindar dari karakter itu. Coba kita lihat bagaimana ketika setan, iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Jawabannya sama dia. Jawabannya hanya simpel. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtani ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi siapapun orangnya, kalau ketika dia faktor gengsi mengatakan demikian, maka sesungguhnya dalam dirinya itu sudah kerasukan yang namanya karakter atau bagian dari sifat syaitonia, sifat-sifat setan. Dan itulah memang karakter iblis, siapapun orangnya. Sebab kalau kita kembali kepada karakter manusia, kita kembali kepada karakter Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemaaf. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga sama melakukan hal yang demikian. Betapa sakitnya ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam disakiti hatinya oleh para penentangnya, oleh para musuhnya. Tapi Rasul Shallallahu alaihi wasallam dengan sangat ya gampang beliau memaafkannya. Dan Rasul juga nggak segan-segan minta maaf kalau beliau ya kemudian melakukan salah. Nah sekarang ini persoalannya kadang-kadang memang begitu, orang sudah melakukan kesalahan tapi dia minta maaf saja ya tidak. Memang yang paling bagus kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sil man qata'aka wa ahsin man asa'a ilaika wa'fu amman dzalamaka, kata Nabi. Sil man qata'aka, jadilah silaturahim kepada orang yang telah memutuskan hubungan kepadamu. Wa ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat jelek kepadamu, kemudian maafkanlah orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Jadi paling tidak ya kita punya karakter yang seperti itu. Tapi karakter kalau kemudian orang gengsi minta maaf, sesungguhnya itu adalah karakter syaitoniyah, karakter setan. Gitu Bu ya, jangan gengsi lagi, nanti kita termasuk sikap setan nih ya. Nah kita akan lanjutkan ya bagaimana sikap kita dengan orang yang menyakitkan hati kita. Apakah kita harus meminta maaf karena gengsi? Nanti kita akan lanjutkan pemirsa. Dan bagi Anda yang ingin majelis taklimnya hadir seperti majelis taklim yang sudah hadir pada hari ini, Anda dapat menghubungi ke nomor 0812 9764 7911 dan kami juga membuka layanan telepon interaktif ke nomor 0216307303 beserta SMS interaktif kami ke nomor 0857 81752616. Sesaat lagi kami akan kembali tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami membuka layanan telepon interaktif bagi Anda yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Bikodarin Hariri LC. Dengan tema pemirsa gengsi minta maaf. Anda juga dapat bertanya di luar tema ke nomor 0216307303 atau SMS interaktif ke nomor 085781752616. Kami menunggu Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami. Sembari kita menunggu pemirsa yang ingin bertanya, kembali lagi kepada tema nih ya, gengsi minta maaf. Ustadz tadi sudah dijelaskan bahwa gengsi itu adalah salah satu sikap syaitan ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, bagaimana Ustadz sikap kita dengan orang yang menyakiti kita nih Ustadz? Kadang nih ada orang yang gengsi untuk meminta maaf duluan. Dia duluan yang salah. Nah, kayak gitu gimana Ustadz? Ya. Silakan. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang melakukan kesalahan terhadap kita? Kita menunggu dia minta maaf sama kita atau kita segera memberikan maaf? Dalam konteks ini ada beberapa hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan dalam masalah hudud, dalam masalah hal-hal yang terkait dengan pelanggaran aturan yang sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Satu contoh, ya orang kemudian menyakiti orang lain, membunuh orang lain, ini kan ada masalah hudud. Ya kemudian orang kemudian berzina, ini juga masalah hudud. Dalam konteks ini Nabi mengatakan ta'afau anil hudud. Saling memaafkanlah kalian ya dalam masalah hudud. Nabi mengatakan ta'afau, saling memaafkan. Dari sisi lafdhiyah hadis ini Nabi mengatakan ta'afau. Ta'afau itu merupakan fi'il amar. Fi'il amar ini ala wazni mufa'ala, ala wazni tafa'ala, ya, tafa'ul. Jadi ini ada musyarakah antara satu dengan yang lain. Maka kalau ditanya siapa yang paling baik, yang minta maaf duluan atau yang memaafkan duluan, dalam konteks ini yang jelas yang paling duluan itulah yang paling bagus. Ketika dia minta maaf duluan, dialah yang paling bagus. Kalau dia memaafkan duluan, dialah yang paling bagus. Ya karena ini kita sampaikan seperti itu. Jadi kita tidak usah nunggu. Nah, dia yang salah, kenapa saya harus memaafkan? Sekarang kita nggak usah nunggu mana yang salah, mana yang benar. Kalau kita dengan dengan leluasa, ya insyirahus sadr, dengan lapang dada kita maafkan duluan tanpa dia harus minta maaf, itu jauh lebih bagus. Tapi ini kan luar biasa yang seperti ini. Ya, ini makomnya, tingkatannya adalah tingkatan orang-orang yang muttaqin betul tadi. Karena disampaikan oleh Allah wal afina 'anil nas tadi dalam surat ya Al-Imran tadi yang sedang dibaca. Jadi ini konteksnya seperti itu. Jadi kalau ditanya mana yang paling baik, yang paling baik adalah siapa yang duluan melakukan. Apakah minta maaf atau memaafkan. Karena dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ta'afau, saling memaafkanlah kalian. Saling memaafkan berarti ada orang yang minta maaf, ada orang yang memaafkan. Ya. Jadi kalau belum ada yang memaafkan, saya maafkan dulu. Berarti konteksnya adalah saling memaafkan. Jadi seperti yang hadis yang saya sampaikan tadi, ya wa'fu amang dolamaka, dan maafkanlah orang yang telah mengzalimi dirimu. Yang satu mengatakan ta'afau, yang satu lagi mengatakan wa'fu amang dolamaka, dan maafkanlah orang yang telah mengzalimu. Berarti yang satu perintahnya dua-duanya, orang yang melakukan kesalahan dan orang yang dizalimi, ya saling memaafkan. Yang satu wa'fu amang dolamaka, ditujukan kepada orang yang dizalimi. Hadis itu juga orang yang didalimi, maafkanlah orang yang telah mendalimi. Dan itulah contohnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencontoh juga sikapnya para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin ibu-ibu tahu ceritanya Yusuf Alaihissalam. Seperti apa ketika dia dibuang di dalam sumur. Yang buang siapa? Saudara kandungnya sendiri. Begitu Yusuf Alaihissalam menjadi orang berhasil, yang menjadi perdana menteri. Begitu saudara-saudara datang kembali kepada mereka, tapi Yusuf sama sekali nggak ingat apa yang telah mereka lakukan itu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, la tathriba alaikumul yaum. Ya, la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada, sekarang sudah nggak usah mengungkit masa lalu. Sekarang semuanya sudah clear semua, saling memaafkan di antara kita. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, yang lebih baik adalah orang yang telah pertama kali melakukan. Apakah meminta maaf atau memaafkan? Itu ya. Itu yang paling baik itu. Baik. Nah, mungkin Umi di sini ada pertanyaan seputar tema.
Ya, ditahan dulu ya Umi ya pertanyaannya karena sudah ada pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Saya Zubaida Ali Iya, silakan Ibu dari pertanyaannya. Tanah Abang. Pertanyaannya, Mm-mm. bagaimana menghadapi seseorang yang berperilaku ganda Berperilaku ganda. sehingga kita sulit untuk meraba apakah dia baik atau tidak memaafkan kita. Mm-mm. Oh gitu. Bagaimana menyikapi orang yang berperilaku ganda seperti itu ya Bu Iya, ya? sulit untuk itu apakah dia Melihat maafkan dia kita buruk atau tidak. atau ya baik itu saja. Oke, terima kasih saya. Iya, Salam sama-sama Ibu. untuk Ibu. Iya, Ya. sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu Mm-mm. yang di Tanah Abang. Jadi bagaimana cara menghadapi orang yang berstandar ganda, Iya, berperilaku betul. ganda? Mm-mm. Di hadapan kita memaafkan, tapi begitu nggak ada yang ngomongin lagi. Betul, Itulah yang namanya manusia seperti itu. Tapi yang jelas, Mm-mm. yang menjadi patokan dan parameter buat kita itu apa? Ya, ada satu pepatah dan pepatah ini tampaknya menjadi satu kaidah. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kami ini senantiasa mendasarkan sesuatu berdasarkan lahiriahnya. Wallahu yatawalla bis-sarair, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hal-hal yang dibalik itu semua. Yang penting persoalannya adalah di hadapan kita, saya minta maaf Bu, mohon maaf. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Ketika dia sudah mengatakan demikian, ya sudah. Adapun kemudian di balik kita ternyata dia ngomong lagi, apa minta maaf aja, saya nggak maafin. Kita nggak tahu. Iya. Yang menjadi tuntutan kita adalah di saat dia di hadapan kita sudah memaafkan, tapi ternyata dia ngomong sama orang lain, dia mengatakan demikian. Mm-mm. Jadi terserah perilakunya seperti apa. Karena kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu sebatas kemampuan zahir kita. Di hadapan kita dia sudah mengatakan seperti itu, apalagi dalam hal ini lebih ada saksinya. Mm-mm. Orang menyaksikan semua, saya minta maaf, dia memaafkan katanya. Tapi kalau kemudian di balik itu kemudian dia ngomong lain lagi, ya itu mah karakter dia. Karena memang dalam konteks kehidupan ini ada yang namanya sifat nifak, munafik. Munafik amali, bukan munafik itikadi, munafik amali. Kadang-kadang begitu memang. Apalagi memang orang suka basa-basi, mujamalah. Ya, di hadapan kita ngomong gitu. Terserah dia ngomong apa, karena apa? Dalam hal Islam ini yang dijadikan patokan adalah ikrar ataupun akadnya. Seseorang ketika menikah, kita katakan sah nikahnya atau tidak. Ketika dia mengatakan, ya saya nikahkan kamu dengan anak saya terima nikahnya. Saya terima nikahnya. Ketika orang mengatakan saya terima nikahnya, Mm-mm. ini sudah sah. Sudah sah. Adapun ternyata kemudian setelah dia mengatakan saya terima nikahnya, ternyatanya anaknya nggak mau sama yang bersangkutan, itu mah urusan lain. Yang penting dalam Islam itu semuanya adalah akad. Semuanya adalah akad. Ini kita katakan sebagai satu riba, ini kita katakan riba, ini semuanya adalah akad. Akad itu apa? Ya bagaimana ucapan dan pernyataan yang kita sampaikan ini. Jadi makanya kalau standar ganda, standar kata, yang penting yang kita dengar, dia memaafkan kita, sudah selesai. Urusan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawalla bis-sarair. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala sesuatu yang berada di balik itu semua. Baik, seperti itu Umi. Itu, Sudah Bu, terjawab ya. ya di Iya. Tanah Abang. Nah mungkin Umi di sini nih, ada pertanyaan seputar tema? Ya silakan Umi. Oke, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dimroh dari Majlis Taklim Miftahul Jannah, Komplek Angkatan Laut, Kelapa Gading. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, lebih baik meminta maaf atau memaafkan? Itu Pak Ustadz, terima Ya. kasih. Baik. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu ya dari Miftahul Jannah, Kelapa Gading. Yang ditanyakan lebih baik meminta maaf atau memaafkan. Ya. Saya sudah tadi kita bicarakan di awal, yang lebih baik yang mana? Yang lebih baik adalah yang memulai yang pertama kali. Kita sebenarnya mau memaafkan, tapi kita tunggu dia nggak minta maaf, nggak jadi. Padahal ini peluang besar untuk bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggu-tunggu. Kita sebenarnya mau minta maaf, takut. Nah, kita nggak tahu. Kita sebenarnya ini yang didolimi. Sebenarnya kita mau memaafkan. Yang sana merasa dia pernah merasa mendalimi orang lain, dia minta maaf, takut. Maka sekarang mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah siapa yang lebih dulu memulai.
Siapa di antara kita yang lebih dulu memulai? Yang merasa salah memulai minta maaf, atau yang merasa diperlakukan dengan salah atau dengan cara yang zalim, kita lebih memulai, sudahlah saya maafkan saja. Saya sampaikan sini, ya, saya sampaikan. Anda telah melakukan ini, saya maafkan, selesai. Itu jauh lebih besar pahalanya. Gitu Bu. Sudah terjawab ya Umi ya. Nah Ustadz, kembali kepada tema mengenai gengsi meminta maaf nih pemirsa. Pak Ustadz, apakah ada tindakan balas dendam di dalam Islam? Ya. Al-hiqd, balas dendam itu adalah al-hiqd. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Islam, itu Islam membicarakan masalah yang namanya kisos. Kisos itu maknanya adalah balasan yang setimpal. Ya, dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini, ya, wal angfa bil angfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Kami telah wajibkan kepada mereka Bani Israel di dalam kitab Taurat, annan nafsa bin nafsi, sesungguhnya nyawa dibalas dengan nyawa. Dia menghilangkan nyawa orang lain, nyawa dia harus dihilangkan. Mata dibalas dengan mata, dia menghilangkan mata orang lain, mata dia harus dihilangkan. Wal anfa bil anfi, dia menghilangkan hidung orang lain, hidung dia harus dihilangkan. Itu namanya kisos, ya. Jadi itu namanya kisos, ya. Jadi kisos itu memang satu ketentuan hukum yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan kewajiban kisos seperti ini dimulai dari zaman Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Isa, dan berlangsung sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik, kalau pada zaman Nabi Musa alaihissalam, pada zaman Nabi Isa alaihissalam hanya terpaku pada kisos saja. Pokoknya dia membunuh orang harus dibunuh. Nggak ada kata-kata maaf. Nggak ada kata-kata maaf. Baik, tapi begitu syariat ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisos yang tadi yang balasan setimpal itu bisa bergeser menjadi memaafkan. Ya, faman ufiya lahu min akhihi, ya, syai'un fattibaun bil ma'rufi wa adaun, ya. Jadi faman ufiya min akhi syai'un, ya. Jadi barang siapa dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, oleh keluarga korban, hendaknya dia melakukannya dengan baik, membayar uang darah yang namanya uang diat. Jadi makanya Islam tidak mengenal yang namanya balas dendam. Balas dendam itu sebenarnya adalah kisos. Lah gimana? Dia membunuh anak saya, dia harus saya bunuh. Betul. Itu syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau syariat Nabi sudah bergeser, kalau dia tidak menuntut kisos, mana yang baiknya? Makanya Nabi tak kata ta'afau anil hudud. Nabi mengatakan seperti itu. Saling memaafkanlah kalian terkait dengan masalah pelanggaran-pelanggaran hukum-hukum yang ada hadnya, ada batasan hukumnya dari Allah. Jadi tidak bagus kalau kita kemudian balas dendam. Baik, nanti kita akan lebih jelasnya ya, nanti kita akan bahas pembahasan tema kita pada hari ini mengenai gengsi minta maaf. Dan bagi pemirsa, kita masih membuka layanan telepon interaktif bagi Anda yang ingin bertanya ke nomor 021 630 7303. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS interaktif, Anda dapat mengirimkan SMS pertanyaan Anda ke nomor 0857 81752616 atau mention ke Twitter kami di @ckolbuin_tv. Tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati. Insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami tetap membuka layanan interaktif bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama Ustadz di dalam tema maupun di luar tema ke nomor 021 630 7303. Berserta SMS interaktif bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS ke nomor 0857 8175 2616. Karena nanti kami akan bacakan SMS pemirsa yang sudah masuk. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya silahkan hubungi kami dan bergabung bersama kami. Sembari menunggu pemirsa
pemirsa nih yang ingin bertanya kepada Ustadz, saya ada pertanyaan nih Ustadz ya. Mengenai tema kita pada hari ini yaitu gengsi minta maaf. Nah, kita kembali lagi ke zaman Rasul ya Ustadz ya. Yang saya dengar, yang saya tahu mengenai kisah Rasul dulu itu Rasul sempat dilempari batu, diludahi sekalipun. Nah, bagaimana tuh Ustadz sikap Rasul menyikapi para umat-umat yang berlaku seperti itu Ustadz? Karena mungkin apakah Rasul langsung memaafkan ketika orang lain meludahinya, menendangnya ataupun sebagainya? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat kisah Rasul ini sebenarnya sama juga ada sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berdakwah di daerah Taif. Ya ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu dan lain sebagainya, ya sehingga giginya sampai pada rontok ketika itu. Ya sampai malaikat Jibril pun menawarkan, Muhammad, bagaimana pendapatmu kalau gunung ya Taif ini saya ambil kemudian saya timpakan kepada mereka biar mereka habis semua. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau memilih opsi yang seperti itu. Rasul mengatakan, Jibril, mungkin barangkali mereka sekarang memuji aku, tidak mau beriman kepada aku. Siapa tahu di antara anak cucu mereka nanti ada yang beriman kepada aku. Ada yang beriman kepadaku. Itulah letaknya, ya, tingginya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang betul dalam perang Uhud ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud itu dengan segala sesuatu yang dikondisikan oleh Rasul dengan harapan menang, tapi ternyata tiba-tiba kalah dalam perang Uhud. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan demikian. Hampir ketika dalam perang Uhud selesai itu Rasul agak semacam ngambek kepada para sahabatnya. Tapi diingatkan oleh Allah, Muhammad, kamu itu Rasul bukan siapa-siapa. Maka dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi Allah turunkan ayat ini. Jadi dengan rahmat Allah Muhammad kamu bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Begitu. Kita akan lanjutkan ya Ustaz, mohon maaf karena sudah ada pemirsa yang ingin bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Mulyadi. Ya, dengan siapa? Pak Mulyadi Jatiwaringin. Iya Pak Mulyadi. Silakan Langsung Pak saja Mulyadi. Pak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, saya mau tanya kata-kata cerai Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Seandainya ada suami istri, suaminya bilang saya ceraikan kamu. Ya. Itu sudah 3 kali dia bilang. Seandainya dia mau kembali lagi, apakah dia cukup dengan mendatangkan saksi atau berapa orang, atau harus dengan nikah kembali dengan Pak Ustaz? Baik, sudah tertangkap Pak pertanyaannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cerai dalam Islam, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang apabila diucapkan serius jadi, diucapkan bercanda jadi. Yang pertama adalah an-nikah, wat tolak, war roja'ah. Ada 3 hal yang diucapkan serius jadi, bercanda jadi. Yaitu pertama nikah, yang kedua rujuk, yang ketiga adalah cerai. Nikah, cerai sama rujuk. 3 hal ini diucapkan serius jadi, bercanda jadi. Sekarang ketika seseorang bercanda ataupun serius kepada istrinya, ngomong mengatakan saya cerai kamu, ya bercanda atau serius, maka sesungguhnya berdasarkan hadis ini dan menurut jumhurul ulama, perceraian itu dianggap sudah jadi. Konsekuensinya seperti apa? Karena memang perceraian itu sudah dianggap jadi, berarti istri sebagai wanita yang terceraikan otomatis dia sudah memasuki masa iddahnya. Satu contoh, saya kasih contoh, kalau dia mengatakan tanggal 1 Januari, kemudian setelah itu kemudian betul-betul suaminya pergi, maka istrinya beriddah 3 kali haid atau 3 kali suci sesuai dengan pilihan. Sampai kapan? Ya sampai selesai masa iddahnya. Ya katakan Januari, Februari, Maret 3 bulan. Kemudian setelah itu kalau suaminya tidak balik-balik lagi kepada istrinya,
maka sesungguhnya perceraian jika itu baru terjadi pertama kali dalam kehidupannya dia, itu dianggap sebagai tolak bain suhuro. Kalau 3 bulan nggak balik, ditunggu 4 bulan nggak balik, ini sudah masuk tolak bain suhuro, tolak bain yang kecil. Setelah itu kalau nanti bulan yang kelima suaminya pengen kembali kepada istrinya, maka caranya harus dengan akad nikah baru lagi, sebagaimana ya harus ada saksi, harus ada wali, harus ada mahar. Ya, ini bain suhuro. Tapi kalau pertanyaan Bapak Mulyadi tadi, kalau ketika kembalinya kepada istrinya masih dalam waktu iddah, habis waktunya. Ya, kalau masih dalam waktu iddah, ya masih dalam waktu iddah, tidak perlu nikah baru lagi, cukup dengan rujuk. Rujuk para ulama mengatakan, ada yang mengatakan dengan perbuatan, ada yang mengatakan dengan perkataan. Tiba-tiba 2 bulan habis berantem, habis cerai, balik lagi. Tidur bareng sama istrinya, sebagaimana layaknya suami istri. Menurut sebagian pendapat, kumpulnya suami kepada istri itu dianggap sebagai rujuk. Rujuknya rujuk bil af'al, rujuk dengan perbuatan. Namun menurut mazhab Syafi'i yang lebih kuat dalam hal ini adalah rujuknya harus dengan perkataan. Kalau cerainya dengan perkataan, masa rujuknya ujuk-ujuk langsung ngumpul begitu kan? Ya makanya ya paling tidak harus ada ijab qabulnya. Ya bilang saya rujuk kepadamu dan dalam hal ini memang lebih baiknya, meskipun tidak disyaratkan, lebih baiknya ya disaksikan oleh para saksi yang ada, minimal 2 orang saksi laki-laki. Jadi kasusnya Pak Mulyadi, kalau Bapak pengen rujuk dalam konteks ini, mau tidak mau lebih baiknya ya bilang sama istrinya rujuk dan disaksikan minimal oleh 2 orang laki-laki. Jika itu terjadi dalam waktu iddah, nggak usah pakai mahar, nggak usah pakai akad nikah baru lagi. Tapi kalau waktu iddahnya sudah habis, harus menggunakan mahar dan akad nikah baru lagi. Seperti halnya nikah ya Ustadz ya. Seperti halnya nikah, karena sudah masuk tolak bain suhuro. Gitu sih. Sudah terjawab ya Mbak Allah tadi di Jatiwaringin. Nah terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dalam layanan telepon interaktif. Bagi Anda yang mengirimkan SMS interaktif, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0857 8175 2616. Jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi kami akan kembali tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini, yaitu diberikan kesempatan untuk Umi-Umi di studio bertanya langsung bersama Ustaz. Siapa duluan Umi yang ingin bertanya? Silahkan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Marhamah dari Majelis Taklim Miftahul Jannah, Komplek Angkatan Laut Kelapa Gading Barat. Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah maksud meminta maaf itu berarti kalah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu. Apakah maksudnya ketika seseorang minta maaf itu menunjukkan kekalahan dia? Ya. Masa gue harus kalah, ya kan? Saya harus minta maaf. Sebenarnya minta maaf itu bukan bermaksud ya menunjukkan kekalahan seseorang, tidak. Tapi dia ingin ya ada satu kejelasan bahwa biar nanti besok pada hari kiamat tidak ada tuntutan lagi dari orang yang pernah kita sakiti, dari pernah orang yang kita zalimi. Karena urusan manusia dengan manusia urusannya memang agak panjang. Besok ketika menyeberangi jembatan As-Sirat dipertemukan oleh Allah antara pelaku kesalahan dan orang yang dizalimi, nanti dipertemukan oleh Allah. Silakan minta apa kamu terserah. Akhirnya kalau sampai di dunia nggak dimaafkan, nggak memaafkan, nanti si pelaku kesalahan
kebaikannya akan digerogotin oleh orang yang didalimi. Kebaikannya akan diambil oleh orang yang didalimi. Sehingga kebaikan yang dilakukan sekian ini habis diberikan oleh Allah kepada orang yang didalimi. Sementara dosa dan kesalahan orang yang didalimi akan ditimpakan kepada orang yang melakukan kesalahan, yang mendalimi itu pelaku ya kedaliman. Itulah yang kemudian namanya dengan al-muflis, orang yang bangkrut. Itulah makna minta kesalahan seperti itu, bukan berarti kalah. Ya, bukan berarti kalah kita kalah dong, gua harus minta maaf. Tidak. Tapi karena sering kita kaidahnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa didasarkan pada kemudahan. Kalau hak manusia senantiasa didasarkan pada kesulitan, dan itu tadi persoalannya sampai hari kiamat Allah masih berikan peluang kepada kita untuk saling menuntut antara manusia dengan manusia yang lain. Makanya sebaiknya kalau memang ada kesalahan, sudah segera kita maaf. Bukan apa-apa, biar sama-sama enak, dia juga enak, nanti di akhirat kitanya juga enak. Kebaikan yang kita lakukan lana a'maluna walakum a'malukum. Juga bukan kebaikan yang kita lakukan malah dia yang dapat, kesalahan yang melakukan malah kita yang dapat. Jangan sampai seperti itu. Itulah salah satu kenapa kita mesti meminta maaf pada orang lain, untuk membebaskan tanggung jawab sesama manusia besok di akhirat nanti. Iya, seperti Gitu, itu Bu, Umi ya. sudah terjawab. Ada lagi Umi yang ingin bertanya? Silahkan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Majelis Taklim Miftahul Jannah yang Ibu Hajah Siti Maruyah dari Komplek TNI Angkatan Laut Kelapa Gading Barat. Saya akan bertanya kepada Ustaz, jika kita punya salah 5 tahun yang lalu, tetapi baru minta maaf, Pak Ustadz, bagaimana itu ceritanya? Ya. Mohon penjelasan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, kesalahannya sudah 5 tahun yang lalu. Iya. Sekarang baru minta maaf. Alhamdulillah masih ingat, Bu. Untung nggak keburu mati. Nah, coba kalau keburu mati nggak sempat minta maaf kan malah repot urusannya. Jadi Ibu selama 5 tahun sampai Ibu ingat minta maaf, itu berarti Ibu berdosa selama 5 tahun ini. Tapi alhamdulillah Ibu masih diingatkan oleh Allah, meskipun sudah berlalu 5 tahun, sekarang minta maaf, nggak ada masalah. Karena pada dasarnya innamal a'malu bil khawatimi, sesungguhnya amal manusia itu tergantung amalan yang terakhir. Biarpun kesalahannya 5 tahun yang lalu nggak apa-apa, 10 tahun yang lalu nggak apa-apa. Yang penting kata akhirnya dia mau ngapain dia? Kata akhirnya mau ngapain? Kata akhirnya minta maaf, ya udah selesai minta maaf. Jadi ini tidak terpengaruh mau 10 tahun kayak mau 20 tahun, yang penting innamal a'malu bil khawatimi, sesungguhnya amal manusia itu bergantung dengan amalan yang terakhir kali dia lakukan. Yang terakhir kali dia lakukan diminta maaf, ya udah selesai alhamdulillah. Apalagi habis minta maaf langsung meninggal. Wah, itu ya husnul khotimah itu. Karena itu adalah innamal a'malu bil khawatim. Gitu, Bu, ya. Iya, itu karena lupa mungkin ya. Kalau misalkan itu karena dendam Ustaz, selama 5 tahun baru dia ingin meminta maaf. Ya, berarti ketika kalau lupa seperti itu, tapi kalau dendam gimana? Berarti dosanya double. Dosa yang pertama dia dosa melakukan kesalahan, nggak minta maaf, dendamnya tambah lagi selama 5 tahun. Tapi ala kulli hal kembali lagi tadi, meskipun sudah dendam dosa selama 5 tahun, tapi toh pada akhirnya diguyur dengan minta maaf. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah tergantung amalan yang terakhir. Seperti itu Umi ya, sudah terjawab. gitu, Bu, ya. Kita harus break terlebih dahulu nih ya Umi, para pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, karena setelah ini saya akan membacakan SMS dari Anda pemirsa yang sudah masuk ke layar telepon pada saat ini. Dan bagi Anda yang ingin bertanya lagi melalui SMS interaktif, kami kembalikan infokan ke nomor 085781752616. Tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati. Insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini, yaitu saya akan membacakan SMS interaktif bagi Anda yang sudah bertanya ke nomor yang tadi sudah saya bacakan, dan Ustadz akan menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa pada kesempatan segmen akhir ini. Nah, saya akan bacakan Ustadz ya, yang sudah masuk ini dari Pak Seno Aji di Depok. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana cara untuk meminta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal, serta menyesali karena tidak dapat membahagiakan orang tua ketika masih hidup. Terima kasih. Ya. Baik, bagaimana caranya kita meminta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal? Ada satu langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal, apalagi dia menyesali, rasa-rasanya kurang bisa membahagiakan orang tuanya. Masih banyak hal. Kita doakan dia semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita senantiasa bersedekah untuk atas nama dia. Ya, sebagai satu bentuk bentuk cinta kita dan bentuk komitmen kita kepada keduanya. Kita sedekah. Saya punya sedikit sedekah untuk orang tua kita sudah meninggal. Saya punya ini sedekah dengan ya, nanti kalau konteksnya orang tuanya memang sudah haji atau sudah umroh, suatu waktu nanti kalau kita umroh, sengaja umroh ya, tapi sengaja umroh kemudian umrohnya kita atas namakan untuk atas nama dia. Tapi keberangkatan kita dari tanah air ke sana memang untuk mengumrahkan dia, bukan double. Jadi kita berhenti sampai sana kemudian sekalian aja deh mengumrohkan orang tua. Tidak. Niatan dari awalnya memang meniatkan untuk umroh untuk orang tua yang sudah meninggal. Inilah langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Terus kita doakan semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lakukan kebaikan-kebaikan untuk atas nama orang tua kita. Itu termasuk mimba bibiril walidain ba'da mautihima. Jadi termasuk bab berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya meninggal, termasuk bentuk sebagaimana kita melakukan kesalahan, kita ingin minta maaf sama kedua orang tua kita. Itu caranya seperti itu. Baik. Iya. Iya, seperti itu ya. Ada SMS lagi nih Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Hodijah, Siti Hodijah dari Tangerang. Saya ingin bertanya, saya mempunyai teman, mereka ini dulunya bersahabat dekat sekali, dan namun mereka merebutkan seorang laki-laki, mereka pun saling menjauhi dan saling mengumbar aib masing-masing. Saya sudah menegur agar saling meminta maaf, namun mereka mempunyai ego yang sangat tinggi. Lalu bagaimana sikap saya agar mereka mau bermaafan Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, baik. Ini urusan pribadi memang agak ruwet ini kan? Iya, agak ruwet. Curhat. Tapi sekali lagi kita ingatkan bahwa hal-hal yang terkait dengan hak manusia ini tidak gampang begitu selesai. Ya, tidak gampang begitu selesai. Mungkin barangkali di saat-saat masih dalam konteks ya masih muda, masih begitulah gejolaknya masih tinggi, sangat sulit memaafkan. Tapi paling tidak harus ada planning ya dari Ibu Khadijah, dari temannya tadi harus ada planning. Ya Allah, mudah-mudahan kalau sampai saya mati jangan sampai kesalahan ini belum selesai. Minimal minta doa sama Allah SWT, jangan sampai kesalahan ini dibawa mati. Ya, sehingga Allah mudahkan sebelum dia mati tiba-tiba nanti yang bersangkutan saling memaafkan, jangan sampai dibawa mati. Ya, kadang-kadang tadi mungkin saking dendamnya kan, apalagi ini urusan rebutan laki-laki, rebutan suami kan itu kan ya. Ya, begitulah naudzubillahi min dzalik, itu memang luar biasa. Tapi ala kulli hal kita coba alokasikan waktu ya Allah, mudah-mudahan ini sebenarnya saya sadar bahwa ini kita ingin minta maaf, tapi rasa-rasanya berat sekali. Tolong ya jangan sampai engkau matikan saya dalam keadaan membawa dosa seperti ini. Sehingga sebelum mati paling tidak mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa saling memaafkan. Minimal seperti itu kita doanya sama Allah SWT. Ya, sampai selanjutnya nih. Assalamualaikum, Ustaz, saya Zubaidah Ali di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bagaimana cara memaafkan orang yang telah mencemarkan nama baik orang tersebut, memiliki dendam kesumat yang luar biasa sehingga apapun yang kita lakukan selalu salah di matanya. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik, ya sekarang kita belajar mencoba mencontoh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kurang apanya sih Allah dan Rasulnya itu kan? Allah ciptakan dunia seisinya ini semuanya. Berapa banyak orang yang beriman, berapa banyak orang yang bertakwa. Sesungguhnya mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Walau ya'khidullahu nasa ya bidzulmihim ya mata roka alaihi fil ardi min dabba. Sekiranya Allah mau menyiksa manusia lantaran kedaliman mereka, Allah pasti tidak meninggalkan satu binatang, satu manusia pun di muka bumi ini.
Sekarang kita lihat kan, subhanallah, luar biasa Allah. Nggak sholat sekian lama, nggak apa, tapi Allah tetap ya kasih sehat, Allah kasih Alhamdulillah kenikmatan. ya Allah. Kita belajar ya dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu afun ghafur. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Demikian pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa kurangnya Rasul? Didendamin yang seperti itu, tapi Rasul Shallallahu alaihi wasallam memang untuk belajar yang seperti ini butuh waktu, dan ini adalah sifat-sifat yang sangat terpuji sehingga memang membutuhkan pembiasaan. Tapi ala kulli hal kita belajar apa yang dimiliki oleh Allah. Dosa manusia sepenuh langit dan bumi, sebanyak buih yang ada di air laut, sebanyak pasir yang ada di daratan. Tapi Allah memaafkan dia. Apa kurangnya? Iya, Ya. betul. Jadi itu kita belajar sama Allah, dari Allah, dan belajar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentu pastinya ya. Ustadz, Ya. sudah saatnya nih kita berada di ujung acara. Ustadz akan menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa penutup. Ya, Silakan. baik. Para pemirsa INTV dimanapun berada dan para ibu yang hadir studio yang sama-sama dimuliakan Allah SWT, kesimpulan dari kita ini, jadi yang namanya kita melakukan kesalahan pasti kita dituntut untuk meminta maaf. Tapi barangkali orang yang melakukan kesalahan kepada kita mungkin malu-malu atau belum sempat minta maaf, alangkah baiknya kita maafkan duluan. Itu jauh lebih baik dan itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di akhirat tidak ada urusan lagi dengan manusia, sehingga sama-sama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada beban sesama manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap hambanya, kenapa kita tidak menteladani apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menteladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi hamba Allah, tentu kita harus bisa menteladani sebaik-baik apa yang telah dimiliki oleh Allah, demikian pula menteladani apa yang telah dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, mari sama-sama kita tutup ya ta'lim kita, curahan qalbu kita pada kesempatan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdu yafi ni'amah mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' majlisana hadza damban ila ghafarta wa la 'aiban ila satarta wa la hamman ila farajta wa la humman ila kashafta wa la maradan ila syafaita wa la daynan ila qadaita wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah sifat-sifat yang terpuji kepada kami. Hiasilah diri kami dengan akhlak-akhlak yang mulia, sebagai seorang yang pemaaf, sebagai orang yang gampang meminta maaf, sebagai seorang yang suka meminta maaf dan bisa memaafkan kepada orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan kepada kami untuk bisa menghadirkan, menteladani apa yang telah Engkau miliki ya Allah. Allah, innaka afun, sesungguhnya Engkau adalah memaaf. Mudahkanlah ya Allah agar kami ini menjadi orang-orang yang gampang memaafkan orang lain. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami ini bisa menteladani sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasul-Mu, sehingga setiap orang yang melakukan kesalahan kepada kami, kita terus bisa memaafkan kepada mereka, dan jika kita melakukan kesalahan kepada orang, kita juga cepat untuk meminta maaf kepada mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga Umi yang sudah hadir di studio dari Miftahul Jannah. Bagi Anda yang ingin majelis taklim yang hadir seperti jamaah Miftahul Jannah Kelapa Gading, Anda dapat bergabung atau menghubungi ke nomor 0812 9175 2616. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif pada episode selanjutnya, Anda dapat mengirimkan ke nomor 0216307303. Pemirsa Curahan Kolbu, tetap saksikan Curahan Kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi Anda untuk menambah ketakwaan kita dan saling meminta maaf kepada sesama dan memaafkan tentunya ya. Jangan gengsi lagi pemirsa. Nah pemirsa, saya Mutia Rifa, Ustadz Biko Umi dari Miftahul Jannah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.